kamu mau ikut ibadah online nggak? Ini udah mau mulai loh. Ikut dong kak, aku udah bawa cemilan biar ibadahnya makin seru. Oh, kirain kamu mau nonton Netflix. Enggak dong kak, aku tetap ibadah, tapi aku mau taruh cemilan aku dulu ya. Adik-adik, sebelum kita ibadah, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami akan ibadah online, biarlah Tuhan yang selalu ada dan nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Katakan, amin. Yuk adik-adik, kita mau tonton video berikut ini. Teman-teman semua, meskipun kita sedang beribadah di rumah, ayo perhatikan apa yang harus dipersiapkan. Pertama-tama, kalian harus tetap pakai baju yang rapih, sopan, dan nyaman ya, karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, teman-teman harus tetap fokus dalam beribadah. Jangan sambil makan, main, ataupun ngobrol ya. Yang ketiga, ibadahlah dengan antusias ya teman-teman. Jangan sambil tidur-tiduran karena mata Tuhan melihat kita semua. Yang terakhir, teman-teman harus tetap semangat dalam beribadah. Ibadahnya harus sungguh-sungguh agar hati Tuhan tetap disenangkan. By the way, tadi kan kita udah nonton tuh video tata cara ibadah. Nah, menurut kamu masih mau nyemil sambil ibadah atau gimana nih? Ya nggak apa-apa lah kak, ibadah sambil ngemil. Yang penting kan aku tetap datang ibadah tiap hari Minggu. Oh iya, ada loh di Alkitab cerita tentang dua tokoh sama dengan kejadian yang kita alami saat ini. Nah, setelah nonton atau kita dengarkan cerita, kamu bisa menyimpulkan kamu mau makan atau ngemil sambil ibadah atau enggak. Masa sih kak? Ya udah deh kalau gitu kita sama-sama dengerin firman Tuhan ya. Tapi sebelum itu kita bangkit berdiri adik-adik karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu.
berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the river are His, the sky are His handworks too. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus.
kita dengar firman adik-adik, yuk kita doa dulu ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, Kak Yulia akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya, hari ini kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami sudah memberikan yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kami. Dan sebentar ya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, berikan kami hikmat-Mu, berikan Roh Kudus-Mu, supaya setiap firman yang kami pelajari hari ini, kami bisa pahami dan bisa lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, kembali lagi ketemu sama Kak Yulia adik-adik ya. Mungkin sudah berapa bulan. Nah, hari ini adalah minggu yang terakhir di bulan yang ke-6, bulan Juni. Nah, dari minggu pertama sampai minggu kemarin kita belajar tentang beberapa hal yang penting dalam kehidupan kita. Pasti adik-adik sudah memilih, sudah menentukan hal apa yang paling penting dalam kehidupan adik-adik. Ya, karena kan sudah banyak pelajarannya dari minggu pertama. Apa-apa yang penting. Dan kakak yakin adik-adik sudah menentukan pilihan yang terpenting. Nah, hari ini kita belajar satu hal. Dari 2 orang saudara. Mereka adalah anak dari orang pertama di dunia, dari Adam dan Hawa. Kira-kira adik-adik ada yang tahu enggak? Siapa kedua anak ini? Ada yang tahu? Ya, benar. Dia adalah Kain dan Habel. Kain waktu besarnya jadi seorang petani dan Habel jadi seorang gembala. Dia punya ternak yang banyak. Mereka melakukan tugas mereka masing-masing. Kain terus mengerjakan tanahnya sampai menghasilkan hasil yang banyak, demikian juga dengan Habel. Suatu ketika mereka berdua sama-sama datang sama Tuhan. Mereka bawa persembahan. Kain datang bawa hasil dari tanah dia, dari hasil kerja dia seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Pokoknya semua hasil tanamannya yang terbaik. Demikian juga dengan Habel. Dia pilih ternaknya yang terbaik. Dia ambil domba yang paling bagus dan dia datang bawa sama Tuhan. Mereka punya sifat dua-duanya bagus adik-adik. Mereka mau datang bawa persembahan sama Tuhan. Tapi adik-adik lihat di Kejadian 4 ayat 4 mengatakan demikian. Tuhan menerima persembahan Habel tapi Kain tidak. Kok bisa ya? Kok bisa padahal mereka sudah memberikan semua yang terbaik menurut mereka. Mereka memberikan yang terbaik menurut mereka. Tapi ternyata adik-adik, Tuhan punya penilaian tersendiri. Mana persembahan yang terbaik? Jadi adik-adik, bukan apa yang kita bawa yang Tuhan lihat. Tapi yang Tuhan lihat adalah sikap kita datang sama Tuhan. Hati kita di saat kita datang sama Tuhan. Adik-adik di saat ibadah, gimana datang sama Tuhan? Sungguh-sungguh enggak? Atau cuma sekedar ini kan hari Minggu, aku harus ibadah, ada jadwal aku dapat untuk ibadah, apa sekedar itu? Tugas saya kan seorang Kristen, saya harus ke gereja. Ini ibadah online, saya harus ibadah hari Minggu. Bukan itu adik-adik. Tapi yang Tuhan pengen, ya Tuhan mau lihat kita datang sama Tuhan seperti apa. Waktu Kain datang bawa persembahannya, Habel datang bawa persembahannya, Tuhan semua senang lihat. Tapi kenapa cuma Habel yang diterima oleh Tuhan? Kenapa bisa adik-adik? Karena ternyata Tuhan melihat hatinya. Hati Habel waktu dia datang, dia sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Dia benar-benar berikan, bukan cuma sekedar persembahan yang dia bawa, tapi dia sudah siapin hatinya, sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Dia datang dengan segenap hati, sama dengan adik-adik. Di saat ibadah, sekarang lagi online, di rumah adik-adik ibadah sungguh-sungguh enggak? Apa sambil ibadah? Saya kan ibadahnya di rumah sambil tidur aja enggak apa-apa. Enggak usah mandi dulu, pakai baju tidur juga enggak apa-apa. Itu kira-kira kalau seperti itu sungguh-sungguh enggak? Atau sudah mandi, sudah siap, sambil main HP, kan enggak ada yang lihat. Aduh lagi lapar sambil ngemil, lagi firman Tuhan. Kan aku dengar kok. Saya dengarin tapi sambil makan. Enggak boleh. Berarti kalau adik-adik ibadah seperti itu bukan persembahan yang terbaik. Supaya adik-adik bisa memberikan persembahan yang terbaik, ingat, ibadah sungguh-sungguh. Bawa hatimu benar-benar kasih waktu buat Tuhan. Bukan seberapa banyak persembahan kau berikan buat Tuhan, seberapa sering kau ibadah, bukan itu. Tapi berapa banyak hatimu yang kau kasih buat Tuhan. Kau sungguh-sungguh enggak saat ibadah? Kau bisa rasain enggak Tuhan hadir?
Gimana sikapmu saat ibadah? Benar-benar kau duduk manis. Waktu kakak-kakak nyanyi ngaji, ayo adik-adik berdiri, ayo adik-adik kita nyanyi sama-sama. Kau buka mulut enggak nyanyi, atau kau cuma nonton, atau kau cuma sibuk dengan HP-mu, atau bahkan ngobrol sama adik atau temanmu. Tapi kalau adik-adik pilih hati seperti Habel, benar-benar bawa hatimu buat Tuhan, kau nyembah sama Tuhan sungguh-sungguh. Tapi Kak, gimana mau menyembah? Aku kan enggak ngerti Kak, gimana caranya? Gampang. Kau datang sama Tuhan, kau ikutin kakak yang mimpin pujian. Di saat diajarin, diajak nyembah, katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Kau dengan sungguh-sungguh, kau pasti akan rasakan hadirat Tuhan. Kau bisa rasakan Tuhan hadir, bukan cuma di hatimu, tapi di rumahmu saat itu, seperti kau waktu di sekolah minggu di gereja. Kau bisa rasakan. Tapi dengan satu syarat, kau sungguh-sungguh bawa hidupmu lebih lagi sama Tuhan. Seperti Kak Habel, waktu Kain lihat Habel diterima persembahannya, apa yang dirasakan oleh Kain? Dia benci, dia tidak ada sukacita. Karena apa? Tidak sungguh-sungguh. Jadi yang masuk di hatinya waktu dia ngasih persembahan bukan Tuhan Yesus, tapi waktu dia lihat orang lain, kebencian yang ada. Akhirnya apa terakhirnya? Dia berbuat dosa. Nah adik-adik, Tuhan ingatin seperti ini. Kasih persembahan yang terbaik, yaitu apa? Hidupmu, hatimu, itu yang terbaik. Oh berarti Kak, aku ke sekolah minggu udah usah persembahan? Bukan itu, tapi persembahan itu adalah bukti, tanda bahwa kau sayang sama Tuhan. Itu adalah perbuatan, tapi yang dilihat Tuhan adalah hatimu. Sungguh-sungguh sama Tuhan adik-adik. Jangan takut, seperti kita baca di Roma 12 ayat 1b. Coba adik-adik buka, kalau enggak sempat buka enggak apa-apa. Nanti lihat, ada di slide ditampilin ya. Itu Roma 12 ayat 1b. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tuhan minta apa? Persembahkan tubuhmu. Bukan persembahkan apa yang kau punya. Persembahkan tubuhmu. Karena apa? Apa yang kau punya itu adalah dari Tuhan. Dan di saat kau bisa memberikan persembahan sama Tuhan, itu hanya sebagai tindakan dari apa yang kau berikan buat Tuhan. Ayo adik-adik, belajar. Belajar nyembah. Belajar datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan takut. Ya, bawa hidupmu sama Tuhan. Di saat kau masih kecil ini belajar. Di saat kecil kau sudah bisa, pasti sampai besar kau akan bisa. Kenapa? Kau sudah berakar, kau sudah tumbuh dalam Tuhan. Mulai dari sekarang nyembah, belajar doa. Jangan terlalu sibuk dengan HP-mu, jangan terlalu sibuk dengan mainanmu. Waktu buat Tuhan cuma sebentar loh. Waktu kau doa, coba ingat berapa menit waktu yang kau butuhkan. Pilih yang terbaik buat Tuhan. Keputusan tetap ada di tangan adik-adik. Seperti Kain sama Habel, mereka memberikan persembahan bukan karena papa mamanya yang suruh, bukan karena orang lain yang suruh, tapi apa? Keputusan di mereka sendiri. Sama dengan adik-adik. Keputusan menentukan pilihan itu di adik-adik sendiri. Mau sungguh-sungguh saat ibadah, mau main-main, itu adik-adik yang tentuin. Papa mama adik-adik paling ngatin, nak, ibadah nak, doa, nak, baca Alkitab. Itu cuma mereka ingatin. Tapi keputusannya tetap di adik-adik. Pilihan yang tepat akan membawa adik-adik ke masa depan yang tepat. Pilihan yang terbaik akan membawa adik-adik masuk surga. Pilihan yang tidak baik akan membawa pada penyesalan. Dan hati-hati dengan penyesalan. Karena itu bisa membawa seperti Kain. Waktu ditanya Tuhan Yesus, mana adikmu Kain? Lah, mana saya tahu? Emang saya penjaga adik saya. Waktu dia ngomong seperti itu, Tuhan kasih hukuman, dia tinggal menyesal. Waduh Tuhan, hukuman ini terlalu berat, tidak sesuai dengan perbuatan saya. Itu penyesalan. Sama dengan adik-adik, kalau salah ngambil kepilihan, salah menentukan pilihan, penyesalan. Penyesalan tidak bisa dirubah lagi adik-adik, tinggal nyesal, tinggal mengikuti atau menerima hukumannya. Nah adik-adik, mari belajar nyembah Tuhan, belajar berikan hidupmu, berikan waktu buat Tuhan. Ini minggu terakhir, belum terlambat adik-adik untuk menentukan pilihanmu. Belum terlambat untuk melihat apa yang kau pilih yang terbaik. Pilihlah yang tepat.
dalam hidupmu. Jangan sampai salah pilih adik-adik. Jangan sampai salah pilih. Caranya milih gimana? 3 hal lakukan. Belajar doa, baca Alkitab, tanya Tuhan dalam doamu, Tuhan mana pilihan yang terbaik? Kak, saya susah baca Alkitab. Gampang, ikutin terus. Ya, bahkan kok boleh ikutin setiap hari Minggu. Itu kita ada pelajaran tentang Alkitab. Nanti adik-adik bisa ikutin. Mau lihat di mana infonya? Lihat di IG Kids ada kok infonya. Nanti adik-adik bisa lihat di sana. Kak, saya mau belajar doa, gimana caranya? Bayar harga adik-adik. Setiap Sabtu pagi, Sabtu subuh, kok bisa ikut doa di situ, belajar doa. Muji nyembah ada di situ adik-adik. Tapi itu gimana caranya? Ya harus bayar harga. Dengan apa? Bawa tubuhmu. Aduh Kak, masih ngantuk bangun pagi-pagi. Ya, namanya belajar. Harus belajar. Pelan-pelan. Belajar Alkitabnya Kak enggak ngerti. Makanya Kakak tadi ngomong, ikutin ada Bible study. Ada Bible study setiap hari Minggu. Kok bisa ikut di sana? Kak, saya susah nyembah. Ikutin doa pagi setiap hari Sabtu ada. Jadi kok akan bertumbuh dan bertumbuh dalam Tuhan. Dan pilihanmu pasti tidak salah. Kau pasti milih yang tepat. Sebelum habis bulan 6 ini, kau sudah punya pilihan yang tepat untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Ayo adik-adik, jangan takut ya. Aduh Kak, nanti kalau saya sudah doa, saya tidak ada waktu lagi main. Kata siapa? Banyak waktu Tuhan kasih buat adik-adik. Banyak waktu. Ingat, waktumu cuma sedikit yang diminta oleh Tuhan. Untuk bisa intim sama Tuhan. Kok sekolah minggu berapa lama? Paling sejam kok. Tapi waktumu bermain dalam seminggu berapa hari? 7 hari. Itu buat kamu sendiri. Dari 7 hari cuma butuh sejam. Sedikit buat Tuhan. Berikan itu yang spesial buat Tuhan adik-adik. Supaya apa? Kamu menjadi kesayangan Tuhan Yesus. Kalau adik-adik menjadi kesayangan Tuhan Yesus, kalau adik-adik menjadi anak kesayangan, apapun yang kamu minta, kamu akan dapat. Contoh, adik-adik di rumah jadi anak kesayangan. Ma, mau makan ini dikasih. Pa, mau ini. Ma, mau jalan-jalan dikasih. Karena kamu anak kesayangan. Tapi kalau kamu bukan anak kesayangan, Mah, lapar mama makan. Ya sudah, lihat sendiri di lemari sana ada makanan. Buka kulkas ada makanan. Pa, pengen ini. Ya, nanti. Itu bedanya. Sama dengan Tuhan Yesus. Kalau orang tua kita seperti itu, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus lebih lagi adik-adik. Adik-adik belum juga ngomong Tuhan sudah tahu. Aduh, anakku di saat kau datang. Tuhan, atau kau baru datang nyembah. Tuhan Yesus, aku mau datang sama Tuhan. Aku mau menyembah Tuhan Yesus. Kau baru belajar nyanyi. Kau belajar doa. Tuhan sudah ngomong, iya nak, aku di sini nak. Di saat kau lagi sedih, kata Tuhan, nak aku di sini nak. Itu kalau kau punya pilihan yang tepat. Jadi adik-adik, jangan pernah takut. Pilihlah pilihan yang terbaik, yaitu nyembah Tuhan setiap saat. Kapanpun kau datang sama Tuhan, tidak perlu waktu-waktu spesial. Kau kasih hidupmu, itu adalah persembahan yang terbaik. Kasih waktumu buat Tuhan, itu adalah persembahan yang terbaik. Jadi jangan takut adik-adik. Apa yang kau berikan buat Tuhan, itu akan menjadi yang spesial buat Tuhan. Tergantung adik-adik. Mau pilih yang mana? Seperti ayat firman Tuhan tadi. Dari mana? Roma 12 ayat 1b. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Itu aja kok. Kamu nggak usah pusing-pusing. Aku mau kasih apa ya? Aku masih kecil. Aku mau kasih duit. Saya belum punya duit. Saya ada duit kalau minta sama papa mama. Mau ngasih apa ya? Tidak usah pusing. Ingat, tubuhmu. Tubuhmu itulah persembahan yang terbaik. Hiduplah dengan kudus. Hiduplah dengan jujur. Hiduplah dengan penuh cinta. Hiduplah dengan penuh kasih. Pasti kau yang terbaik. Oke? Adik-adik gampang kan? Hidup dengan Tuhan. Enak hidup sama Tuhan. Kemana-mana Tuhan akan temanin. Ya, yang mau belajar nyembah Tuhan, coba angkat tangannya. Katakan sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau menyembah Tuhan. Aku mau belajar Tuhan Yesus. Tolong saya Tuhan. Aku mau menjadi anak kesayangan Tuhan Yesus. Aku mau menjadi anak yang spesial Tuhan. Sebut namamu sama Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus. Boleh dong Yulianti jadi anak yang spesial. Tuhan Yesus, boleh dong saya jadi anak kesayangan Tuhan Yesus.
Saya mau Tuhan. Saya mau Tuhan Yesus. Jangan takut adik-adik, katakan terus sama Tuhan. Terus belajar nyembah Tuhan. Jangan takut adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Kau adalah Bapakku, Kau adalah Allahku yang spesial. Dan aku menjadi anakmu yang spesial. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Jangan pernah takut ya. Pilih yang terbaik dalam Tuhan. Oke, jangan takut. Ya, yang sudah pilih pilihan yang tepat, Kak Yuli katakan, terus pertahankan pilihanmu. Yang belum, masih bingung tentang pilihannya, pilih sebelum habis bulan ini adik-adik. Tentukan pilihanmu yang terbaik. Dan yang terakhir, terus menyembah Tuhan. Oke, Tuhan Yesus berkati. Sebelum Kak Yuli tutup, kita doa dulu ya adik-adik ya. Minta hikmat dari Tuhan, minta tuntunan dari Tuhan supaya pilihan adik-adik tidak salah. Yuk, lu tutup matamu, lipat tanganmu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Untuk sepanjang bulan ini kami belajar tentang pilihan-pilihan yang tepat. Pilihan-pilihan yang penting dalam kehidupan kami. Tolong ya Tuhan Yesus supaya kami bisa milih pilihan yang terbaik. Pilihan yang tepat supaya kami tidak salah pilih. Dan ajar kami untuk bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar ya Tuhan. Supaya kami layak datang di hadapan-Mu. Supaya kami menjadi anak-anak yang spesial. Supaya kami menjadi anak-anak yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, tadi kan kita selesai mendengarkan firman Tuhan. Menurut kamu gimana? Wah Kak Ingrid, mulai hari ini aku ibadah gak mau lagi ngemil dan main HP. Karena ternyata ibadah itu gak cuma kita datang tiap hari Minggu, tapi kita harus fokus sepenuhnya mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Iya, benar banget. Karena penyembahan itu penting. Salah satu apresiasi cinta kita kepada Tuhan, oleh karena itu kita harus mempunyai hati yang sungguh. Salah satu caranya yaitu ketika kita ibadah sesungguhnya kepada Tuhan. Oke Kak Ingrid, mulai hari ini aku mau ibadah fokus sepenuhnya untuk Tuhan. Iya, benar banget. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Happy Sunday, God bless you. Sekian ibadah kita hari ini adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas ibadah hari ini ya Bapa. Dan biarlah Yesus kami dapat belajar untuk mempersembahkan Yesus yang terbaik kepadamu. Terutama tubuh kami, jiwa kami, dan roh kami ya Bapa dapat kami persembahkan untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau dan dapat menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sebenarnya kami ingin menerima berkat-Mu, ya adik-adik angkat kedua tangan kalian, terimalah berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa, kasih sukacita, damai sejahtera, kepintaran dan juga hikmat daripada Tuhan akan menyertai kalian dari sekarang sampai Tuhan Yesus hadir dan juga sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda.